buat yang suka banget dengan lagunya Cemang Kopi nih, memang TOP top banget waktunya ya. 21 lepas sudah dari jam 11 siang, menikmati segelas kopi sambil layah-layah menonton Kang Andi si gantengnya sumber asri. Wih, wih, bikin baper tak terasa pokoknya. Masuk, Melebu TV, masuk, masuk. Coba kita angkat penelponnya, ada siapakah ini? Rowing, halo, assalamualaikum. Pemirsa, di Banyuwangi, Jawa Timur ada kegiatan atau hobi menarik yang kini lagi diminati banyak warga. Kegiatan itu adalah hobi menyanyi pada sebuah studio, di mana saat warga menyanyi tersebut, pihak studio langsung menayangkan secara langsung di salah satu channel televisi berjejaring TV kabel. Menariknya lagi, pengelola studio tersebut mampu berinovasi membuat tayangan di televisi dengan background alam seperti di pantai, gunung, maupun suasana kota di luar negeri. Ya pemirsa, beginilah suasana studio yang diberi nama Studio Ajur Lab. Lokasinya di Dusun Curah Becak, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Tiap hari tidak ada sepinya oleh warga yang hobi menyanyi di waktu senggang. Terlebih bagi mereka yang butuh hiburan untuk menghilangkan stres dan kepenatan dalam aktivitas kesehariannya. Untuk saiki ini habis. Jadi pendaftar sekarang sisanya itu bulan April. Nanti kita ajak lagi, soalnya penuh. Bulan April. Tidak hanya warga Purwoharjo yang datang di tempat itu, namun juga ada banyak warga yang datang dari luar kecamatan, seperti dari Genteng, Serono, dan sejumlah kecamatan lain di Banyuwangi. Ajur Lab on Facebook sebelum tayang di channel Yudis Vision, komunitas pecinta musik ini kerap menunjukkan aksinya di sosial media, seperti halnya aplikasi Smule dan Facebook. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki Dwi Cahyo Widodo selaku founder Ajur Lab ini dikembangkan untuk hiburan masyarakat dan juga menjadikan manfaat untuk orang banyak. Sebelumnya, awal berdirinya dari studio Ajur Lab ini belum banyak orang yang tahu. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan berjalan, respon masyarakat sangat antusias dari adanya acara tersebut. Selain memberikan manfaat bagi warga sekitar dari apa yang dimiliki, usaha ini dapat dipublikasikan melalui tayangan televisi. Studio Ajur Lab dibuka mulai jam 9 hingga jam 12 malam dengan penerimaan pendaftaran melalui SMS. Tiap hari banyak SMS warga yang masuk untuk bisa mendapatkan waktu menyanyi di tempat tersebut. Saking ramainya, pendaftaran di bulan Maret sudah ditutup dan untuk penampilan di bulan April. Masing-masing pendaftar sesuai dengan urutannya. Dengan 1 kali penampilan dibatasi dengan 3 lagu yang dipilihnya. Di studio Ajur Lab ada ketentuan hari, tepatnya di hari Minggu. Warga yang datang diwajibkan untuk memberikan ruang edukasi terhadap anak-anak yang ingin belajar bernyanyi dan mengasah mental. Adanya Ajur Lab ini selain untuk memberikan hiburan, diakui oleh banyak warga, juga bisa dikenal oleh banyak orang dari setiap penampilannya melalui televisi. Kini studio Ajur Lab meskipun dalam tahap pembangunan tidak mengurangi pelanggan yang akan unjuk actionnya untuk tetap hadir di lokasi. Berikut detail laporan Slamet Haryadi, tim liputan Lirih-Lirih Banyuwangi 1 TV yang akan melaporkan dari studio Ajur Lab Purwoharjo. Kali kosong Baule nggih. Kecamatan Turing. Pak. Untuk saiki ini habis. Jadi pendaftar sekarang sisanya itu bulan April. Nanti kita ajak lagi, soalnya penuh.
Oke. Bulan April. Mikir sing mung cari-cari Bolam dengan sejarah Bolam dengan uko tahu gue Kesatria Wong kesatria mondra tuna Jalan nomor pinter Kawan, 4. Iya, 4. Oke. Sampean 42. 4 terus dua-duanya gitu. Tunggu sebentar. Iya, Pak. Biar nggak kelihatan. Nah, sip. Buat yang suka banget dengan lagunya Cemang Kopi nih, memang TOP top banget waktunya ya. 21 lepas sudah dari jam 11 siang, menikmati segelas kopi sambil layah-layah menonton Kang Andi si gantengnya sumber asri. Wih, bikin baper tak terasa pokoknya. Masuk, Melamu TV, masuk. Coba kita angkat penelponnya, ada siapakah ini? Ring, halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Bunda Tati.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai artisnya. Oh, pakai artisnya. Gimana? Waalaikumsalam Bunda Tati. Sugeng siang. Sugeng siang. Gimana Bunda? Aduh nyuwun lagu. Wah, Waduh. sayangnya iki wis entek ku artis burine maneh Bunda. Berarti Bunda Tati iki mari teko pawon niku mari masak nyeng ngene berarti iki Bang iki mau. Jemput nak nyampe ampun telas makasih banget. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. buat Bunda Tati kawasan Dewan Kornamil. Kita baca dulu SMS-nya ya satu persatu ya ya. Dari Mr. Legrek. Selamat siang ya Mr. Legrek. Malam Sabtu kancanono ya Bung MC. Aku tak jajal mlebu TV. Tolong pian surung ya. Lo. Langsung rungu terus akhirnya langsung ngarep ke kecokor ya apa Mr. Legrek ya. Oke, siap nanti saya temenin dia Mr. Legrek ya. Malam Sabtu. Ada juga dari Baher. Terima kasih matur kesuwun nggih. Mas Kang Kelinting loh. Matur kesuwun Mas Kang Kelinting. Oke, terima kasih juga Baher. Ada Uti Prari kawasan Karetan. Terima kasih Mas Andi yang menyanyikan lagu Cemeng Kopi nih. Kebetulan tamu saya dari Bali ingin lagu Cemeng Kopi nih. Terima kasih nggih Mas Adi. Oke. Es Mamang yang sangat enak, yang bukan hanya aransemennya namun juga suaranya dari Bung Es Mamang. Patut diacungi jempol. Ini ada juga ini. Wis mlebu TV bro, yang ini. Aku tak mendelok teko omahe. Ini salah satu sahabatnya jenengan ini. Ini soalnya tahu banget ini. Tahu banget ini ada tahu namanya Coro juga tahu ini. Tapi siapa namanya lupa ini ya. TOP Top Marco Top. Iya. Dikasih nama lupa ini tidak ada jatahnya. Oke. Ayo di bawah saya. Oke, di bawah saya ada Pak Dolo. Ya, Pak Dolo atau Buku Dolo ya. Ini masih cukup untuk satu paket kembali. Waktu menunjukkan 24 menit lepas sudah dari jam 11 siang ya. Ada Putra Alam. Ya, dari Pak Samiaji Makni. Piye Mas Galang tak sawang kaosnya kok ora salen. Loh, ada waktunya nanti ya Putra Alam. Selamat siang. Kaos tim dulu ini ya. Oke, terima kasih. Oh, Mas Tulus. Oh, ini Mas Tulus dulu. Oke, ya monggo buat Mas Tulus. Oke, terima kasih untuk Bung Adi, sukses selalu ya dari Sumber Asri tercinta. Oke, kita sapa dulu di belakangnya Kang Andi dari kawasan kota Sumber Asri. Ada siapakah ini? Reng deng. Oh, minta ditemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Mas Tulus. Ya, selamat siang juga. Nggih, dari kawasan mana Mas Tulus? Gelagah Agung. Gelagah Agung, Jelati Rejo. Baru pertama kali ini ya? Iya. Oke, baru pertama kali ini. Selamat datang buat Mas Tulus. Jangan grogi, jangan deredek. Tunjukkan ekspresimu bahwa Anda punya karakter dan suara yang cukup. Oke, seorang artis, Mas. Oke, Mas Tulus. Halo. Sebelum kita carikan lagunya, sampean bisa bagi-bagi salam dulu buat warga Jatirejo terutama dan juga buat warga Banyuwangi. Ya, salamnya buat semua warga Jatirejo ya, dan semua fan Ajur Live ya. Iya, betul. Sudah Mas semuanya. Selamat menonton ya. Selamat menonton acara karaoke. Dan karaoke ini bukan hanya untuk kalangan artis, namun kalangan untuk semua golongan, terutama warga Banyuwangi Selatan ya. Bahkan juga buat Anda yang punya anak kecil, punya karakter suara maupun apapun, disinilah tempat untuk pengujiannya. Siapa tahu dengan dengan tampil di sini nanti bakal dilirik oleh pencipta lagu, mungkin aransemen atau mungkin juga produser untuk bisa membawakan lagu-lagu yang mana sudah diciptakan buat Anda. Kan gitu Bang ya? Iya. Oke. Untuk Mas Tulus, monggo lagu perdananya apa ini? Oke, buat Bang Tigor ya, selamat siang Sofiana R juga, Roro Jonggrang, mau putih ulas, satu tambang manis perdana. Tunjukkan ekspresimu bahwa suara Anda layak diacungi jempol. Buat Mr. Tulus, semoga. Rasa kang wis lawas. Jebul nong burung aku. Aku riko
dari kawasan kota Jatirraja. Ya, di menit 35 lepas sudah dari jam 11 siang untuk edisi hari ini. Suara cukup perfect, luar biasa. Ini kayaknya lagu-lagu Mupoti Wolas ini lagu kenangan, lagu yang paling disukai, lagu yang penuh dengan sejuta tercerita. Ternyata memang betul kalau saya hayati, saya dengarkan baik-baik. Yang sabar ya Mas Tulus nggih. Kita baca dulu SMS-nya ini ya dari Mama Inung, kawasan Jatirejo. Mlebu TV tokil Mama Inung dari kawasan Jatirejo. Nggih, Mas sekali lagi. Terima kasih buat Mama Inung dari kawasan Kota Jatirejo. Selamat siang nggih. Ini baru saja bergabung di Studio 1 Acur Live di kawasan Warga Jatirejo terutama ya Mas Tulus ya. Salamnya Gombak. Saya baca ini asik-asik tak telok karo Pak Jam Yongger. Oke. Ini dari Pak Jam. Ada juga ini Yuwaginah. Lek mispan lebu TV dari Yuwaginah. Oke, sugeng siang buat Yuwaginah ya. Ada selamat siang buat Kang Suhata dari kawasan Jatirejo juga. Ini. Kang Rakil. Oh, yang tadi. Ada juga ini yang baru saja gabung ya, Mama Angkil, Mama Angel. Selamat siang semuanya dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terulanang jan mantul. ML nggih Kang Tulus saking welasih. Kesuwun. Salam dari Mama Angel Jatirejo. Spesial buat Anda. Yuk langsung di play. Susah rokok Nalongso Kari nalongso Tabiah suwi Yo sing tabiah mari Keliwat yo danji Desa Deroko ati Saya manggon deroko ati Saya dari Sumber Asri, Pak. Berhasil. Datang ke sini dalam rangka apa? Ingin belajar menyanyi di Acur Live. Sebelumnya sudah pernah tampil di acara seperti ini apa? Sebelumnya belum, Pak. Belum pernah sama sekali. Jadi belajar nyari suara sama nyari saudara. Nomor satu nyari saudara Pak. Ya, dari lewat TV ini kita tambah persaudaraan, bertambah banyak teman lah. Sangat senang adanya ini karena ini hiburan yang sangat murah, Pak. Murah meriah bagi kami yang ekonominya menengah ke bawah. Hiburan ini sangat membantu. Jadi lewat bernyanyi kita bisa menghilangkan stres sekalian daripada membuang uang yang banyak kan. Kalau di Acur Live ini sedikit tapi senang. Harapan ke depan Acur Live semoga semakin maju dan semakin tertata, tidak semrawut. Jadi kalau nyanyi untuk rekan-rekan yang nyanyi di TV Acur Live, saya berharap bernyanyilah dengan benar, jangan diganti syair-syairnya, berpenampilan yang sopan sehingga yang melihat bisa senang. Alhamdulillah selama ini juga memberikan kontribusi dan untuk menghibur masyarakat itu memang saat-saat seperti ini juga perlu, tapi saya mohon hal-hal yang positif itu harus dilanjutkan
Jadi jangan sampai karena media yang sekarang ini banyak terjadi bullying, banyak terjadi hoax, maka saya mohon karena lingkungan di sini sekarang ini sangat sensitif, jadi saya dengan kehadirannya itu saya juga sangat mendukung. Yang penting dalam kategori yang intinya bisa membangun komitmen masyarakat, itu aja yang minta. Selama ini tidak mengganggu aktivitas? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Dan insya Allah saya juga mengikuti, mendukung. Harapannya Pak ke depan? Mudah-mudahan dari hal-hal yang seperti ini juga ada siar-siar yang intinya membangun keragaman masyarakat, itu artinya jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Artinya maaf, kita juga tahu kita masyarakat sudah banyak kita hadapi adalah keawaman masyarakat, keintelekan masyarakat ini harus terbangun sesuai dengan koridor biar masyarakat ini menjadi tenang. Itu aja harapan saya. Sumber asli. Datang ke sini dari komunitas radio atau seperti apa? Tadinya saya punya komunitas radio Sri Kandi. Dengan adanya Ajur Live ini pendapat jenengan seperti apa? Pendapat saya ya bagus aja karena ini untuk hiburan masyarakat rakyat kecil dan menyeluruh. Yang hal-hal yang positif intinya di sini untuk untuk kesopanan dan untuk untuk menunjang hal-hal yang menyenangkan. Harapan saya masyarakat itu biar terhibur, dan untuk yang menyanyi itu biar untuk melepaskan kesetresannya, hormon kebahagiaannya itu meningkat. Respon mereka seperti apa, Mbak? Ya, respon mereka seperti senang sekali bisa ketemu sama teman-teman, bisa saling jumpa. Jadi tidak lomba menyanyi di sini, ini hanya hiburan, ingin tahu sama teman yang satu dengan yang lain. Itu aja. Mbak dari mana ini, Mbak? Saya dari Serono, dari Dusun Sukomukti, Kebaman Serono. Karate Medika, Rumah Sakit Medika. Oke. Nama lengkapnya sinten, Mbak? Saya Akas, itu bunyi itu. Akas Ahmad Kasturi. Mbah Akas. Mbah Akas. Iya. Ada di YouTube saya juga ada itu. Mbah Akas itu. Memang saya hobi terapi nafas. Ini bisa menjadi yang terbaik untuk teman-teman. Saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi sebetulnya Ajur Live itu lahirnya sendiri itu dari sebuah keisengan saya untuk membuat acara live di Facebook waktu itu. Jadi pertama kali saya membuat acara live itu saya membuat program acaranya Mr. Ajur. Nah, karena saya di Facebook itu menggunakan nama Ajur Jelek. Nah, kemudian setelah membuat acara Mr. Ajur, kemudian berkembang menjadi waktu itu dunia dalam Facebook. Dunia dalam Facebook, di mana di situ saya membacakan status-status teman-teman, kemudian saya komentari dengan komedi. Nah, ternyata itu kemudian menghadirkan responnya bagus banget. Nah, pada saat saya membuat acara itu bersamaan saya sedang mengelola grup Semul. Waktu itu grup Semul lagu Osing on Semul. Jadi saya mengajari teman-teman di Banyuwangi untuk mengaransemen lagu untuk dimasukkan ke Semul, karena lagu-lagu Banyuwangi di era itu belum ada yang masuk ke Semul. Nah, karena memang saya menjadi pemilik grup itu, kemudian saya mengelola lagu-lagu mereka, saya suruh mengirimkan ke saya, kemudian saya bikin live. Nah, disitulah lahir Ajur Live dengan nama Semul Party. Jadi namanya Ajur Live dan program acaranya Semul Party. Nah, pada saat Semul Party itu ternyata mampu berkembang dari Facebook pribadi, kemudian masuk saya buatkan halaman Facebook namanya Ajur Live juga.
Pada saat Ajur Live sudah saya masukkan di halaman, itu teman-teman dari luar negeri, sahabat-sahabat yang apa istilahnya menjadi follower saya, itu kemudian memberikan support. Nah, memberikan support diantaranya itu pada saat istri saya babaran, lahiran, salah satu teman itu datang ke sini dan ternyata itu masih ada istilahnya hubungan dengan Yudis Vision. Dia ada hubungan dan dia mengatakan bagaimana kalau acara live Ajur Live itu dimasukkan ke Yudis Vision. Pada saat itu saya memang nggak kepikiran untuk mendapatkan nilai atau apa, hanya sebuah kesenangan saja saya bisa masuk TV itu waktu itu. Tapi karena Ajur Live pada saat itu istri sedang lahiran dan saya live-nya itu dari kamar, di kamar saya itu akhirnya saya berhenti, saya nggak live lagi. Kemudian dia datang lagi menyarankan ke saya, cobalah cari tempat, entah gudang atau apa, untuk kita mulai live biar nanti dari gudang itu bisa disiarkan. Nah, yaitu mengawali dari kita mencari tempat di salah satu gudang saya. Kemudian pada saat bikin itu, kemudian kepikiran teman-teman saya yang dari luar negeri itu biasanya pulang kemudian terus datang ke sini pingin ikut live sama saya. Nah, sehingga saya sediakan tempat untuk dia supaya bisa live bareng itu bagaimana. Nah, jadi studio saya saat ini itu sebetulnya saya setting hanya untuk menerima mereka datang biar ikut live bareng ditonton oleh sahabat-sahabat. Tapi kenyataannya karena dari iseng itu kemudian mereka nyanyi, kemudian saya rekam, tak masukkan ke siaran televisi itu. Tahu-tahu ini meledak gitu loh, meledak ditonton orang di sini sehingga mereka kemudian berdatangan pengen ikut karaoke gitu loh, ikut karaoke. Padahal waktu itu ya saya nggak punya lagu karaoke, itu semua saya ngambil ya dari Semul itu. Jadi lagu-lagu saya dari Semul semua, kebiasaan kami itu biasa di Semul. Jadi setting dari background segala macam, desainnya semua lagu munculnya dari Semul itu. Ya di awal-awal agak susah, memang agak susah karena orang-orang yang ingin bernyanyi itu dari komunitas radio, dimana mereka itu kebiasaan tulisannya itu berjalan ke samping, sedangkan di sini itu jalannya ke atas, dan itu kendala. Tetapi kenyataannya karena dari sisi mungkin mereka itu lebih bahagia pada saat nyanyi, masuk ke TV, dilihat oleh tetangga-tetangga. Akhirnya mereka mau menerima meskipun jenisnya lagunya kayak gitu. Untuk live di TV ini sudah berapa lama, Mas? Live saya mengawali kerjasama dengan Yudis Vision itu 9 November 2019 ini. Nah, dari mulai November, Desember itu kita masih kosong karena pada saat itu saya mendapatkan channel di channel terakhir di 54, dan kondisinya channel itu tidak bisa dilihat jika televisinya nggak disetting ulang gitu istilahnya. Terus untuk respon sendiri ya dari masyarakat ataupun warga yang menikmati acara Ajur Live ini seperti apa? Jadi gini, pada saat itu tahu-tahu dipindah ke channel 4, pada saat itu
ledakannya itu luar biasa. Ini benar-benar di luar dari pemikiran saya. Apa yang saya lakukan dengan merekam orang-orang di sekitar saya yang pada saat itu iseng pengen nyanyi, ternyata mereka itu dilihat oleh tetangga mereka sendiri gitu loh. Itu penarik yang luar biasa ternyata. Mereka kebiasaan melihat mungkin artis-artis di televisi, Saiba atau apa itu banyak. Tetapi dengan melihat tetangganya sendiri bernyanyi, kemudian ada semangat untuk mereka itu, oh saya juga pengen ikut gitu loh. Ya itu yang membuat mereka akhirnya tahu-tahu datang mendaftarkan diri pada saat itu. Wah, acak-acakan benar Mas. Ada yang daftar jam 2 siang, baru nanti jam 8 baru bisa nyanyi, karena saya nggak punya sistem. Pokoknya orang datang tak daftar. Wis koyo ini harus selesai istilahnya gitu. Jadi nggak ada kata oh istirahat. Itu dulu nggak punya jadwal seperti itu. Ngelihat orang di bawah nungguin, ya udah terus sampai malam itu dikerjakan sendirian. Pada saat itu saya kerjakan sendirian sampai malam. Pokoknya orang daftar hari ini itu harus bisa saya handle semua. Itulah istilah. Untuk terkait pendaftaran ini Mas, mereka datang hadir ke sini atau lewat media? Awalnya mereka memang datang langsung mendaftar. Nah, setelah mereka mendaftar dan kemudian jumlahnya itu semakin meningkat, kemudian saya coba membuatkan pendaftaran online. Jadi saya sudah mulai berpikir ini lebih baik daftar dari rumah. Saya kasih jadwal. Jadi jadwal tanggal 1, tanggal 2 nanti, supaya dia itu datang ke sini kemudian nggak dapat tempat, hanya untuk daftar gitu istilahnya. Tapi dengan sistem itu malah sampai hari ini itu Maret itu semua sudah penuh. Sampai akhir Maret ini sudah penuh. Dan itu kalau seandainya April saya buka, itu pun masih meledak. Makanya saya hentikan dulu, kemudian saya tata, istilahnya disusun supaya penonton yang sudah istilahnya memberikan saran ke kita untuk supaya jangan itu saja Mas yang nyanyi. Nah, dari situ kita coba menampilkan supaya setiap hari itu berbeda-beda gitu. Untuk pembatasan lagu Mas, satu orang berapa? Oh iya. Jadi karena kita punya jumlah maksimal itu 25 orang satu hari, jadi kita memberikan lagu itu maksimal 3 lagu per orangnya. Bukan kita paket, enggak. Misalkan mau nyanyi 1 lagu, ya monggo. Tapi kebanyakan ya pasti mintanya lebih, pasti kalau boleh pun pasti lebih dari 3. Tapi kita buatnya 3. Untuk dibukanya awal pembukaan pagi mulai jam berapa sampai jam berapa? Kita pagi jam 9, mulai jam 9 pagi, kemudian kita berhenti jam 12, mulai setengah 12 sampai jam 12, kemudian mulai lagi setengah 1 sampai jam 5 sore. Nah, nanti season berikutnya diawali jam setengah 7 sampai jam 12 malam. Tuh jadwalnya. Jadi tidak menutupi kemungkinan untuk komunitas yang lain dari paguyuban radio hadir ke sini nggak ada batasan atau sudah? Iya, kalau masalah siapa yang datang itu tidak ada batasan. Dan harapan saya memang saya bisa menggandeng radio-radio komunitas. Saya sudah mencoba membuat sebuah program. Jadi misalkan nanti dikelola, misalkan datang atas nama bendera radio komunitas, itu saya harapkan nanti penyiar radionya pun itu bisa menjadi MC di sini gitu loh. Jadi dia menjadi MC wakil dari radio mana misalkan. Nah, nanti dia bisa memperkenalkan
komunitas mereka masing-masing. Harapan saya bisa mengelola bergandeng tangan dengan radio-radio komunitas di Banyuwangi Selatan ini gitu. Nah, untuk kedepannya Mas, dari adanya Ajur Lab ini seperti apa? Ada beberapa planning sebetulnya. Planning pertama yang pasti saya berharap Ajur Lab mampu untuk mengembangkan siarannya tidak hanya di wilayah Banyuwangi Selatan, karena dari informasi Yudis sendiri, dengan hadirnya Ajur Lab ini kemudian pelanggan semakin membengkak. Tetapi karena saat ini jangkauan saya ada di Yudis, itu harapan saya nanti saya bisa juga masuk ke wilayah-wilayah Banyuwangi, mungkin sampai seluruh Banyuwangi lah, harapan saya memang seperti itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Slamet Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan.